Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan video tentang kegiatan K3 yang ada di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di PT Adi Prima Suraprintah. Di sini saya sudah siapkan untuk PPT-nya atau slide share-nya. Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang perusahaan kertas juga percetakan, PT Adi Prima Suraprintah sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Sampai saat ini kegiatan K3 yang dilakukan di PT Adi Prima Suraprintah itu adalah tanggung jawab dari semua karyawan dan di bawah naungan Departemen HSE, yaitu Human Safety and Environment. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana kegiatan K3 yang berjalan di PT Adi Prima Suraprintah. Sebagai landasan hukum, kenapa K3 harus digalakkan atau dilaksanakan di sebuah perusahaan yang terbilang besar seperti PT Adi Prima Suraprintah, yaitu untuk yang nomor satu, kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tadi itu berbunyi tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, tiga adanya bahaya kerja di tempat itu. Kemudian landasan hukum yang kedua adalah Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3, bahwa di situ berbunyi setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya dan ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, penyemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Kemudian landasan hukum yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Ada dua pasal yang berbunyi di situ, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Untuk yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyemaran radioaktif. Kita lanjut. Pada PPT kali ini nanti akan kita coba jelaskan tentang satu, pengertian K3, pengertian 5R dan K3. Kemudian bagaimana K3 di lingkungan kerja, tentang jalur pejalan kaki, jalur evakuasi, terus instalasi listrik dan perpipaan, alat kebersihan, tempat sampah, toilet, kemudian APAR, papan informasi, dan lisensi atau SIO. Lisensi atau SIO ini berlaku untuk operator alat berat misalnya atau driver, kemudian standar penampilan, kemudian standar APD. Kemudian di situ nanti akan kita jelaskan planning program sheet atau suatu form yang mencantumkan bagaimana kita memplanning suatu kegiatan K3 di tempat kerja kita. Kemudian ada standarisasi warna dan 5R dan K3 helpdesk. Kita lanjut untuk yang halaman pertama atau slide yang pertama. Kita untuk pendahuluan kita harus mengerti apa sih K3 itu. Jadi pengertian K3 di sini adalah keselamatan kerja adalah daya upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani ataupun rohani tenaga kerja, hasil karya, dan budayanya. Artinya setiap tenaga kerja, kenapa dibutuhkan keselamatan kerja?
Karena dalam bekerja dengan kondisi yang selamat, dia akan melakukan suatu pekerjaan itu dengan efektif dan optimal. Kemudian kesehatan kerja di sini mempunyai arti bahwa kesehatan yang khusus meliputi upaya untuk mengatur kebersihan, peredaman udara atau suhu, penerangan dan lain-lain semua tempat kerja guna melindungi kesehatan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Jadi selain pekerja itu dijamin keselamatannya, dalam hari ini biasanya ditanggung oleh BPJS. Kemudian kesehatan kerja, jadi setiap pekerja harus dijamin kesehatannya seperti apa. Karena apa? Dengan kondisi yang sehat, semua aktivitas kerja akan dilakukan dengan maksimal dan akan bisa meningkatkan produktivitas setiap karyawan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita mencakup kedua-duanya ini adalah merupakan upaya yang ditunjukkan untuk menjamin, menjaga, melindungi keselamatan dan kesehatan badan jiwa manusia sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kerja dan kesehatan yang diberlakukan. Jadi secara garis besar dapat diartikan bahwa K3 itu adalah suatu program untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerjanya agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan akhirnya dapat mengurangi kos perusahaan dan akan meningkatkan efisiensi suatu perusahaan tersebut. Nah, kita lanjut. Pengertian 5R. Jadi K3 itu tidak dapat dipisahkan dengan 5R. Nah, 5R itu di sini adalah ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin, atau dalam bahasa yang diadopsi 5R yaitu 5S dari Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Ringkas mempunyai arti bagaimana kita melakukan pemilahan suatu barang. Kemudian rapi, bagaimana kita melakukan penataan suatu barang. Dan resik itu adalah bagaimana kita menjaga barang kita atau tempat kerja itu selalu bersih. Rawat, bagaimana kita merawat tempat kerja kita, peralatan kita, jadi tidak akan lekas rusak. Kemudian rajin atau pembiasaan, di sini yang ditekankan kata rajin di sini adalah perilaku karyawan, bagaimana dia berkomitmen untuk melakukan kegiatan dari 1, 2, 3, dan 4, yaitu ringkas, rapi, resik, dan rawat. Kita untuk yang pertama kali kita menginjak pada lingkungan kerja. Jadi yang dinamakan lingkungan kerja yang ringkas di sini ada standarnya. 1, tidak ada buku atau kertas yang berserakan. Kalau ini adalah standar tempat kerja di suatu office atau kantor. Kemudian 2, hanya ada barang yang diperlukan. Jadi di suatu tempat kerja itu misalkan di kantor atau dimanapun itu harus hanya ada barang yang diperlukan, tidak boleh ada barang lain selain yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Kemudian barang terpisahkan dan terdapat identitas. Jadi semua barang atau peralatan itu harus kita pilah-pilah, harus kita pisahkan dan ditempatkan pada tempat yang berbeda dan kemudian kita beri label. Pada status ringkas, pada lingkungan kerja yang ringkas itu ada di perusahaan kami, itu ada nilainya, ada skornya dari 0 sampai 3. Untuk skor yang 3 hanya ada barang yang diperlukan di lokasi kerja, tidak ada barang yang tidak diperlukan di lokasi kerja. 3, barang jarang dipakai tapi masih butuh diberi identitas. Skor 1, jika ada satu poin yang tidak sesuai maka akan mendapatkan skor 1. Kemudian skor 0, jika lebih dari 1 poin yang tidak sesuai itu
ada penilaian sendiri dari tim atau komite K3, itu tidak akan mendapat nilai. Dalam hal ini yang berlaku di perusahaan Adi Prima Suraprinta atau di PT Adi Prima Suraprinta itu, kalau kita mendapat skor 3 itu kita akan mendapat reward dari setiap departemen. Kemudian kalau mendapat skor 0 kita akan mendapat punishment. Punishment itu bisa berupa denda atau surat peringatan dan macam-macam lagi ya. Kemudian lingkungan kerja yang rapi. Standar lingkungan kerja yang rapi adalah terdapat label dari setiap peralatan, itu terdapat label, kemudian setiap tool tersusun rapi, kemudian finishing good tersusun rapi, jadi hasil produksi itu akan tersusun rapi. Ini adalah suatu contoh output dari paper mill PT Adi Prima, yaitu berupa kertas roll, dia akan tersusun rapi seperti ini. Dan untuk penilaian itu tetap seperti yang terjadi pada lingkungan kerja ringkas. Di sini ada penilaian untuk skor 0 sampai 3. Untuk skor yang tertinggi, skor 3, ada label identitas sesuai dengan ketentuan. 2, label identitas dalam kondisi baik. 3, label atau identitas bisa dibaca. 4, label identitas tidak rusak atau hilang. Skor 1, tidak ada 1 poin yang tidak sesuai. Jika lebih dari 1 poin yang tidak sesuai, kita akan mendapat skor 0. Kita lanjut. Lingkungan kerja yang resik. Lingkungan kerja yang resik adalah seperti yang tertera pada foto di sini, adalah area kerja yang bersih, tidak terdapat genangan air, dan mesin juga dalam kondisi bersih. Dan di sini ada standar debu. Untuk nilai yang nomor 3 ini seperti ini, nomor 1, dan tidak ada nilainya. Kemudian kita lanjut lingkungan kerja yang rawat atau rajin. Maksudnya di sini adalah terdapat dalam suatu lingkungan kerja terdapat form checklist jadwal kegiatan. Jadi di sini ada jadwal untuk pembersihan alat kerja, tempat kerja, segala macam. Itu ada kegiatan yang terjadwal, baik harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian ini. Kemudian tempat pejalan kaki dari setiap suatu lingkungan kerja itu terutama pada lingkungan kerja yang dipenuhi dengan mesin-mesin yang besar seperti di paper mill atau paper mesin, itu harus ada tempat khusus untuk pejalan kaki. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan kerja, jadi kita harus tentukan di mana tempat pejalan kaki yang aman, dan tidak ada di sini tidak ada barang yang menghalangi pejalan kaki tersebut. Standarnya seperti itu. Kemudian ini juga pejalan kaki yang rapi, jadi kita beri garis sesuai dengan standar warnanya yang sudah ditentukan. Ada warna hijau, warna kuning, ada tempat menyeberang segala macam, kita harus kasih tanda bahaya segala macam. Itu adalah tempat pejalan kaki dalam kategori rapi. Tempat pejalan kaki yang resik, standarnya area bersih, jalan dan garis batas juga bersih, tidak ada kotoran ataupun barang-barang yang menghalangi untuk pejalan kaki tersebut. Kemudian pejalan kaki yang rawat dan rajin. Jadi untuk kategori rawat dan rajin itu tetap kita berikan, kita buat form atau checklist jadwal kegiatan 5R untuk melakukan pembersihan lingkungan. Kita lanjut tentang jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini sama dengan yang kategori pejalan kaki tadi. Jadi tempat evakuasi atau tempat pejalan kaki sudah kita tentukan dengan garis. Kemudian ini juga sama, jalur evakuasi rapi seperti pejalan kaki tadi. Kita harus tentukan jalurnya lewat mana dengan
pemberian warna. Nah, di sini juga harus ada tanda keluar, tangga, kemudian pokoknya ada tanda-tanda yang harus kita patuhi. Ini juga sama seperti kategori pejalan kaki tadi, ini juga sama. Untuk rawat dan rajin kita harus tentukan bagaimana jadwal kita membersihkannya. Kemudian kita beranjak ke daerah instalasi listrik dan perpipaan. Instalasi listrik dan perpipaan dalam kategori ringkas itu bagaimana sih? Standarnya tidak ada barang atau material yang ada di sekitar. Jadi misalkan di sini ada gambar pipa, di sini tidak ada satupun barang yang tertinggal, atau mungkin misalkan macun atau alat kerja, kunci atau apapun berserakan di sini, semua harus bersih. Dan yang ada di sini adalah yang berhubungan dengan proses pekerjaan di sini. Jadi harus tidak ada barang lain yang tertinggal di sini. Kemudian instalasi listrik dan perpipaan dalam kategori rapi. Semua tertata rapi, tidak ada kabel yang berserakan. Semua panel harus diberi label yang jelas. Kita lanjut untuk perpipaan atau jalur instalasi listrik yang rapi. Di sini seperti yang ada di suatu perusahaan, mungkin tidak hanya di PT Adi Primasura Perintas saja, mungkin di perusahaan lain pasti mempunyai banyak jalur pipa. Di situ mungkin ada pipa air, pipa steam, pipa oli, segala macam pipa hidran. Dan di situ harus kita tentukan warnanya. Pipa hidran misalnya merah, air biru, untuk oli kuning biasanya, terus untuk steam biasanya kasih warna hijau atau warna biru biasanya. Itu harus kita tentukan standarnya seperti apa, dan harus kita beri label semuanya. Arahnya kasih arah panas seperti ini. Itu adalah termasuk dalam kategori perpipaan yang rapi. Kemudian instalasi listrik dan perpipaan dalam kategori resik. Itu semuanya harus bersih seperti ini, tidak ada debu yang tertinggal, tidak ada debu yang menumpuk. Semuanya dalam panel semuanya kita buka, semua panel-panel segala macam, breaker, MCB segala macam, semuanya tidak ada debu yang tertinggal. Itu dalam kategori perpipaan dan instalasi listrik yang resik. Kemudian ini seperti ini juga termasuk instalasi listrik dan perpipaan yang resik. Tetap untuk yang rawat dan rajin. Jadi untuk menjaga bagaimana instalasi perpipaan dan listrik yang resik, itu harus kita tentukan form checklist jadwal kegiatan 5R yang harus dilakukan dalam lokasi perpipaan dan instalasi listrik tersebut. Kita sekarang menginjak ke alat kebersihan. Di suatu tempat kerja pasti butuh alat-alat kebersihan untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih. Untuk standar ringkasnya, jadi alat kebersihan itu harus ada pada tempatnya. Jadi kita buat tempat sendiri, misalkan untuk pel, sapu, timba segala macam, hanya khusus alat kebersihan. Di sini kita bikin suatu tempat, jadi tidak ada alat kebersihan yang berserakan. Ada yang sudah di pojok, ada yang sudah di lantai atau di tembok, jadi termasuk tidak ringkas. Contoh ringkas adalah seperti gambar yang seperti ini. Lanjut untuk alat kebersihan yang rapi, itu alat kebersihan standarnya adalah alat kebersihan tersusun rapi dan dalam kondisi baik. Semua tersusun rapi dengan kondisi baik, maksudnya masih bisa digunakan atau masih layak untuk digunakan. Kemudian alat kebersihan yang resik, semua tersusun rapi dan tidak ada bekas kotoran yang menempel. Tidak, alat kebersihan dalam kondisi bersih. Itu ada standar alat kebersihan yang resik.
Dan untuk yang rawat dan rajin, eh, seperti yang di atas tadi, semuanya untuk rawat dan rajin kita utamakan jadwal atau kita fokuskan untuk jadwal pembersihan. Jadi jadwal ini adalah harus dilakukan setiap hari, setiap minggu oleh setiap karyawan atau setiap pekerja yang bekerja di lingkungan tersebut. Tempat sampah. Sekarang tempat sampah. Jadi tempat sampah dalam kategori ringkas, sampah tidak ada yang berserakan. Jadi di sini mungkin ada tempat sampah, ada 3 macam tempat sampah. Ini adalah standarnya tempat sampah itu adalah satu tempat sampah organik, satu tempat sampah anorganik, dan satu yang merah ini adalah tempat sampah untuk P3. Ini adalah standarnya tempat sampah dalam K3 atau 5R. Kemudian ini tempat sampah rampi, tidak ada yang tercampur, tempat sampah tidak bocor, tempat sampah tertutup, area tempat sampah harus disendirikan. Ini adalah tetap mempunyai 3 kategori, anorganik, B3 sama organik. Ini seperti tadi, tidak ada kotoran dan ada jadwal untuk pembersihan atau pembuangan sampah yang ada di tempat sampah. Kemudian dalam area toilet atau kamar mandi tidak ada barang yang tidak diperlukan di toilet. Jadi yang ada di sini misalkan sabun, tisu segala macam itu adalah alat yang memang diperlukan di toilet tersebut. Jadi tidak boleh ada barang yang tidak sesuai dengan atau yang tidak layak dalam toilet. Misalnya habis cuci terus helm tertinggal di sini, itu tidak boleh. Itu termasuk tidak dalam kategori ringkas. Kalau ada sabun di sini, memang sabun ini diperlukan untuk mencuci tangan. Toilet dalam kategori resik, tidak berbau, kering dan bersih. Dalam arti kering ini tidak becek dan tidak berbau. Kemudian untuk rawat dan rajin harus ada checklist atau kegiatan jadwal untuk pembersihan toilet tersebut. Kemudian kita menginjak dalam alat APD, alat pemadam kebakaran atau APAR. Standarnya APAR yang ringkas itu bagaimana? Sama, tidak ada barang yang menghalangi area APAR. Jadi area APAR harus bebas. Karena apa? Karena alat ini adalah alat untuk menanggulangi suatu bahaya kebakaran. Jadi harus area penempatan APAR ini harus benar-benar bebas. Kita mudah menjangkaunya. Misalkan ada misalkan terjadi suatu bahaya kebakaran, kita akan bisa cepat untuk menanganinya. Kemudian checklist. Setiap APAR itu isinya macam-macam, jadi kegunaannya itu juga bermacam-macam untuk kebakaran, tempat kebakaran yang terjadi dalam lingkungan kerja. APAR ada isi yang berisi foam atau busa, ada yang bersih bubuk segala macam. Itu kita harus paham dalam penggunaannya. Kemudian standar APAR yang resik itu bagaimana? APAR juga dalam kondisi bersih, tidak berdebu segala macam, tidak ada kotoran yang lain, tidak ada macun segala macam. Itu APAR harus dalam kondisi bersih dan masih dapat digunakan. Dan harus ada form untuk rawat dan rajin, harus ada form checklist bagaimana kita membersihkan APAR tersebut. Kemudian papan informasi. Papan informasi itu adalah sangat diperlukan dalam kegiatan K3. Karena apa? Karena setiap karyawan atau pekerja setiap hari akan mengetahui apa sih kegiatan yang dilakukan hari ini atau besok seperti apa, terus ada pengumuman apa tentang 5R segala macam. Itu harus ada papan informasi. Mungkin di sini biasanya tercantum suatu kegiatan pembersihan suatu tempat kerja, di sini dicantumkan before and after segala macam. Jadi papan harus ada, papan informasi 5R harus ada.
papan harus bersih, tidak berdebu, tidak kotor. Kemudian ada jadwal atau checklist perawatan juga. Nah, ini adalah standar pakaian kerja. Standar pakaian kerja ditentukan dalam hal ini dalam banyak kategori untuk non-staff, staff. Untuk tamu juga ditentukan bagaimana tamu itu menggunakan pakaian kerja yang terstandarisasi. Untuk penampilan non-staff ada helm safety, ada kemeja seragam atau kettle pack, biasanya sarung tangan untuk mereka-mereka yang bekerja di lapangan yang berkutat dengan berbagai macam bahaya. Sarung tangan, celana seragam, dan sepatu safety ini harus wajib digunakan karena biasanya yang kerja di lapangan itu rawan dengan kecelakaan. Kemudian untuk staff itu biasanya kecenderungan mereka bekerja dalam suatu office, dalam suatu kantor. Jadi standar pakaian kerja tidak seperti non-staff yang bekerja di lapangan. Kalaupun mereka harus turun ke lapangan, tapi tetap harus memenuhi standar pakaian kerja, harus pakai helm dan ID card. Kemudian tamu dalam suatu perusahaan tidak akan lepas dari tamu, misalkan supplier atau pengunjungannya untuk studi kasus segala macam. Itu harus kita tentukan juga bagaimana standar pakaian kerja untuk tamu. Di sini ada helm safety, ID card visitor, terus rompi visitor, dan sepatu safety. Dan standar APD. Standar APD atau alat pelindung diri yang ada di PT Adi Prima Suraprintah itu adalah seperti ini. Contoh untuk yang foto yang pertama ini, bagaimana ini adalah gambar operator di operator boiler atau power plant yang penuh dengan kebisingan. Mereka menggunakan air plug. Nah, di sini ada kebetulan ada foto saya ya di sini. Ini teman-teman juga pakai helm pada waktu mengoperasikannya. Nah, ini adalah standar APD yang harus dipakai. Misalkan kita pada tempat kebisingan kita harus pakai air plug karena membahayakan, supaya kita tidak terganggu pada pendengaran. Kemudian dalam K3 itu ditentukan standar warnanya bagaimana. Ada kuning, hijau, putih, hitam. Kuning, hitam ini biasanya untuk batas area berbahaya. Kita coba telusuri satu persatu, kita coba pelajari satu persatu. Untuk warna kuning ini adalah fungsinya untuk garis pembatas atau area equipment dan perjalan kaki area lingkungan. Kemudian hijau adalah untuk panah atau petunjuk arah pejalan kaki. Kemudian putih ini adalah untuk panah petunjuk arah kendaraan. Hitam putih ini adalah zebra cross untuk menyeberang. Kuning hitam ini adalah batas area berbahaya. Makanya kenapa pada suatu kejadian kecelakaan segala macam di jalan atau apa, police line itu pasti warnanya standarnya kuning sama hitam. Jadi memang kuning sama hitam ini adalah untuk batas area yang berbahaya. Kemudian ada strip kuning tapi putus-putus. Ini adalah garis pembatas area 5R. Kemudian ini untuk pelabelan pipa. Pipa hijau adalah untuk warna hijau untuk air, baik itu air PDAM, air yang dapat diminum, air boiler, air pendingin, dan macam-macam. Untuk pipa biru, untuk warna biru adalah standar untuk gas yang bertekanan. Kemudian pipa merah, pipa untuk pemadam kebakaran. Kemudian ada di sini pipa warna coklat, itu adalah untuk bahan yang mudah terbakar. Di sini adalah ada pipa warna kuning untuk bahan yang mudah menyala atau bahan bakar. Untuk label
kenapa warna oranye di sini adalah bahan beracun atau B3. Jadi itulah penjelasan bagaimana kegiatan K3 yang diterapkan di tempat kerja, dan kebetulan saya bekerja di sana, yaitu di PT Adi Prima Suraprintah. Jadi memang kegiatan K3 ya dan 5R itu selalu kita dengungkan, selalu kita canangkan, dan selalu kita gembar-gemborkan di semua departemen. Dan kegiatan 5R atau K3 itu juga setiap 3 bulan dilakukan audit bagaimana setiap departemen melakukan kegiatan K3, apa betul-betul dilakukan atau tidak, dan semua pasti ada reward dan punishment. Itulah kenapa kondisi perusahaan di PT Adi Prima Suraprintah sampai saat ini alhamdulillah masih dalam kondisi bersih dan terawat, juga karyawan atau bekerjanya dalam kondisi yang fresh, karena mereka benar-benar melaksanakan kegiatan 5R dengan sepenuh hati atau dengan kesadaran yang penuh. Sampai di sini penjelasan tentang kegiatan K3 yang ada di PT Adi Prima Suraprintah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya terutama, atau bagi rekan-rekan sekalian yang melihat video penjelasan saya tentang K3 ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.